Guys, katanya Presiden Jokowi mampu membuat China dan Amerika jadi begini. Jadi seperti apa tu guys? Jom kita tonton sama-sama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ni kita nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Point guys. Kini subscribernya adalah 1,63 juta. Banyak kan? 1 juta lebih. Dan anda boleh pergi ke channelnya dan klik butang subscribe, klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada, iaitu channel Point. Dan tajuk yang kita nak reactionkan ini adalah cerdas Jokowi mampu membuat China dan Amerika jadi begini. Jadi seperti apa tu guys? Saya pun tak tonton lagi videonya guys. Jom mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Is the most effective Presiden Jokowi adalah yang dipilih secara demokratis di dunia sekarang. Wow, ya betul. Yang dipilih secara demokratis ya. Sekejap. Kita baca sikit guys. Profesor Singapura sebut gaya bersahaja Jokowi bisa tenangkan Amerika Syarikat dan China. Wow, bersahaja saja guys. The style of President Jokowi, which is gaya Presiden Jokowi yang bersahaja, rendah hati, adalah apa yang anda butuhkan saat anda menghadapi. Saya menyebutnya gajah, tapi kadang seperti macam China, Amerika Syarikat, pemimpin yang diam dan bersahaja seperti Presiden Jokowi yang bisa menenangkan gajah yang mengamuk ini. Wow, dia boleh tenangkan. Itulah kenapa saya optimis Indonesia bisa memberi kepimpinan yang baik di G20, dan saya percaya diri G20 di Indonesia akan sukses. Ketika Jokowi disebut dapat tenangkan perseteruan Amerika dan China, Indonesia dia boleh tenangkan dua negara ni dengan di mana kalian harusnya bangga. Bangga guys jadi rakyat Indonesia kerana ada presiden seperti Indonesia ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan memegang tongkat presidensi G20 hingga tahun depan. Profesor Singapura Kisore Mahbubani percaya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia akan memberikan kepemimpinan yang baik di G20. And that's why I am actually Itulah kenapa saya optimis Indonesia bisa memberikan kepimpinan yang baik di G20, dan saya percaya diri G20 di Indonesia akan sukses. Bahkan, peneliti asal National University of Singapore menyampaikan gaya Jokowi yang bersahaja dan rendah hati adalah yang dibutuhkan saat ini. Menurutnya, orangnya rendah hati guys, Jokowi tetapi bisa tegas. menenangkan perseteruan antara Amerika Serikat dan China. Wow, dia boleh menenangkan antara perbalahan antara China dan Amerika Serikat guys. Bayangkan seorang pemimpin yang boleh mendamaikan antara dua negara yang besar begitu. The style of President Jokowi, gaya Presiden Jokowi yang bersahaja, rendah hati, adalah apa yang anda butuhkan saat anda menghadapi. Saya menyebutnya gajah, tapi kadang seperti macam China dan Amerika Syarikat, pemimpin yang diam dan bersahaja seperti Presiden Jokowi yang bisa menenangkan gajah yang mengamuk ini dan mengatakan, hey tenang, kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Wow. Penilaian Mahbubani tersebut tentu bukan tanpa alasan. Sejak menjabat, Jokowi sangat piawai memainkan perannya di berbagai situasi dan kondisi. Dirinya tahu betul bagaimana meningkatkan citra Indonesia baik di dalam negeri maupun dunia internasional melalui kecerdasan dan kecakapannya dalam berdiplomasi. Kisore Mahbubani juga mengatakan, dibanding negara-negara lain, Indonesia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam 10-20 tahun ini. Untuk itu, sudah sepatutnya warga Indonesia bangga lantaran hanya negara dengan kredibilitas baik yang dapat memimpin presidensi dan menjadi tuan rumah G20.
Sebagai tuan informasi, rumah ini G20 ya. Indonesia menjadi sebagai tuan rumah G20. Itu Bapak Jokowi yang mewakili ya. adalah pertama kalinya negara kita terpilih sebagai tuan rumah. Sekali Kita baca guys. Pertama dalam sejarah Indonesia pimpin G20 ataupun bahasa Indo G20 mulai 1 Disember 2021 ini. Wow, Bapak Jokowi yang menjadi orang kata pimpin Indonesia pimpin G20 ni mulai 1 Disember ni. Presiden Group of 20 atau G20. Pertama dalam sejarah Selama masa guys. presidensi, Indonesia berperan Bangga menentukan guys, agenda bangga prioritas kena bangga kita dan menjadi rakyat memimpin Indonesia. rangkaian pertemuan G20. I know that's a very strong Saya tahu claim itu to make, klaim yang but sangat kuat, tapi nobody belum challenged ada it. yang menentangnya. And so it shows that Indonesia is Dan itu blessed menunjukkan bahawa Indonesia today saat- with dengan kepimpinan yang extraordinary luar biasa. leadership that it should be proud of, Kalian seharusnya and at the bangga. same time it should be aware Dan di of saat it, yang bersama and kalian frankly dan not tidak take it for granted. menyepelekan. Tema yang diangkat oleh Indonesia pada kepemimpinan di G20 ini ialah Recover Together, Recover Stronger. Together, Tema tersebut Recover Stronger. mencerminkan semangat bersama untuk pulih secara ekonomi dan kesehatan di antara negara-negara G20. Indonesia akan mewakili emerging countries dalam suara di G20 dan tema utama yang diusung Indonesia adalah Recover Together dan Recover Stronger yang artinya pulih bersama dan tangguh bersama. Itu slogan dia guys. Pulih bersama, Presidensi tangguh G20 bersama. sendiri adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respon krisis ekonomi pada 1997-1998 yang beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penyerap ekonomi dunia termasuk Indonesia, dan ditambah satu perwakilan regional, yaitu Uni Eropa yang memiliki produk domestik bruto terbesar di dunia. Selain itu, mandat G20 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Sebagai forum yang lahir dari krisis global, G20 diharapkan menjadi role model untuk masyarakat internasional demi Role memberikan model solusi atas tantangan G20 ekonomi menjadi global. role model guys. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20, namun juga kepentingan negara-negara berkembang dan kelompok rentan. Dan ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Dan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden G20 saat ini adalah momentum penting untuk dapat menunjukkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia serta menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ya, betul. Inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno tidak Marsudi hanya ya akan nama dia. memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya cerdas Jokowi mampu membuat China dan Amerika jadi begini. Bayangkan guys, seorang pemimpin yang boleh mendamaikan antara China dan Amerika Serikat. Bayangkan gajah dengan gajah sedang bergaduh. Umpamanya gitulah. Jokowi boleh meleraikan, boleh mendamaikan. Dan katanya di sini Indonesia iaitu diwakili oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi orang yang macam mana nak panggil, kira mengetuai lah G20 pada 1 Disember pada tahun 2021. Tahun inilah, hujung tahun ini. Wow guys, sangat bangga guys kerana anda rakyat Indonesia, kerana ada pemimpin yang sehebat seperti Bapak Jokowi. Saya pun sangat bangga guys kerana saya adalah jiran anda semua. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tandanya anda menyokong Brozul Channel. Saya minta maaf guys kerana ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys. Kerana biasalah, kerana saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye bye.